Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Fatiatus Syahidah, NPM 101119056 dari Prodi Manajemen A. Akan menjelaskan materi pendidikan agama 6. Yang pertama ada hajatul insan ila rasul, atau kebutuhan manusia kepada rasul. Yang pertama ada al-insan. Al-insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah. Agama Allah yang dijadikannya kepada manusia sesuai dengan fitrahnya. Lalu ada fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Ini disebabkan karena fitrah yang dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir, baik dilahirkan oleh ibu bapak kafir ataupun jahiliyah. Kecenderungan yang baik senantiasa membawa manusia ke arah Islam, seperti pengakuannya kepada Allah sebagai pencipta Rob. Perubahan fungsi dan peranan fitrah ini terjadi karena pengaruh lingkungan, termasuk pengaruh ibu, bapak, ataupun lingkungan sosial. Lalu yang selanjutnya ada wujudul kholik. Kewujudan penciptaan merupakan sesuatu yang tidak dapat diingkari. Manusia pada dasarnya mengakui perkara ini. Allah sebagai pencipta Rob di dalam Al-Quran diakui oleh orang kafir sekalipun. Perjanjian manusia ketika di dalam rahim ibunya juga menyatakan bahwa alastu birabbikum qalu bala syahidna. Manusia menerima Allah sebagai Rob. Begitupun ketika orang kafir Quraisy ditanya berkaitan dengan penciptaan langit, bulan, bintang, dan sebagainya. Maka dijawab Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Allah sebagai Rob diketahui oleh manusia, tetapi tidak semuanya yang mengakui Allah sebagai ilah. Lalu ada ibatul kholik. Manusia secara umum mendapat perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Pengabdian kepada Allah adalah sebagai hasil dan akibat dari pengakuan kita kepada Allah sebagai pencipta. Mengakui pencipta berarti mengakui apa yang disampaikannya, menerima arahannya, menjalankan undang-undangnya, dan sebagainya. Usaha-usaha ini adalah sebagian dari bentuk dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya ada hayatul munadomah. Petunjuk dari Allah adalah untuk memandu manusia ke arah yang baik. Menurut Jaini tahun 2011, pengertian kepemimpinan menurut Ainur Rohim dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu spiritual dan empiris. Dalam pengertian spiritual, kepemimpinan Islam secara mutlak berasal dari Allah. Konsep kepemimpinan dalam Islam berasal dari doktrin tauhid dan dimulai oleh Muhammad sendiri. Lalu yang selanjutnya ada hidayatul rasul. Jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah, maka kita perlu petunjuk Rasul. Kaidah ini adalah kaidah yang rabbani dibawa oleh Islam. Oleh karena itu, syahadat ain pun terdiri dari pengakuan kepada dua, yaitu Allah dan Rasulnya. Mengikuti petunjuk Rasul berarti kita mengikuti jalan agama Allah yang mempunyai langit dan apa-apa yang di bumi. Selanjutnya ma'rifatul kholik. Petunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Allah. Mengenal Allah juga dapat dilakukan dengan cara memperhatikan dan memikirkan alam sebagai penciptanya. Melihat gunung-gunung, hewan, dan sebagainya merupakan cara untuk mengenal Allah melalui ayat kauniyah. Minhajul hayah. Petunjuk Rasul juga digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar dan yang dirahai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sebagai ikutan dan teladan yang baik untuk diikuti dalam mengamalkan Islam secara benar. Ibadatul sahih. Ibadah sahih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah. Yang harus diikuti dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikan
sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Selanjutnya, Marifatul Rasul atau mengenal hakikat Rasul. Yang pertama itu ada abid min ibadillah, hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasul Muhammad SAW adalah sebagai hamba dan manusia biasa yang juga makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan segala aktivitas manusia dikerjakan dan ditunaikan dengan baik. Rasul melaksanakan keperluan sebagaimana manusia lainnya melaksanakan keperluannya. Dari keadaan ini dapat disimpulkan bahwa Rasul sebagai manusia dan kita pun sebagai manusia, sehingga apa yang dikerjakan oleh Nabi juga dapat dilaksanakan oleh kita secara baik. Tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan perintah Rasul, karena Allah telah mengutus Rasul dari kalangan manusia juga. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110 yang artinya, katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Lalu yang selanjutnya ada insan atau manusia. Rasul sebagai manusia digambarkan makan, ke pasar, dan sebagainya. Pelaku ini menggambarkan suatu aktivitas sehari-hari manusia. Apabila Rasul sebagai manusia, maka dakwah mudah dilaksanakan dan mudah diterima. Tidak ada alasan bagi manusia untuk menolaknya. Apabila malaikat sebagai nabi, maka banyak alasan untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Kaum Yahudi senantiasa mempersoalkan kehadiran Rasul yang berasal dari manusia. Yang selanjutnya ada nasab atau keturunan. Rasul berasal dari kaum Quraisy. Bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas. Begitupun tentang sejarah kelahiran dan asal-usulnya. Yang selanjutnya ada jims atau fisik. Fisik Nabi Muhammad SAW digambarkan banyak oleh hadis seperti rambutnya yang rapi dan selalu disikat atau disisir, badannya yang kuat, tinggi, sedang dan sebagainya. Dari gambaran fisik ini, Nabi adalah manusia yang juga sebagai manusia biasa lainnya. Lalu ada sirah nabawiyah atau sejarah kenabian. Penggambaran Nabi sebagai hamba Allah terdapat di dalam sirah nabawiyah. Penggambaran ini dijadikan sebagai pengajaran, menerangkan sesuatu, dan juga dapat sebagai petunjuk bagi kita yang membacanya. Dari sirah nabawiyah dapat disimpulkan bahwa Nabi sebagai hamba Allah dan menjalankan aktivitasnya sebagai manusia biasa. Lalu ada as-sunnah atau sunnah. Dari segi bahasa, sunnah berarti jalan. Maksudnya, sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah Nabi bernilai syar'i dan perlu untuk mengikutinya. Sunnah yang demikian dijadikan sebagai teladan dan ikutan. Lalu selanjutnya ada wazifatul Rasul atau tugas Rasul. Yang pertama ada hamilul risalatid dakwah atau pengemban risalah dakwah. Yang pertama, Rasulullah SAW melakukan aktivitas dakwah agar umat manusia marifatul khaliq, mempelajari, mengetahui, dan mengenal Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka bersedia beribadah hanya kepadanya. Lalu yang kedua, Rasulullah SAW membimbing manusia tentang kaifiyatul ibadah atau tata cara ibadah kepada Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran kita dapat mendapati berbagai macam perintah ibadah, sholat, zakat, saum, haji, dan lain-lain yang bersifat global. Adapun tata cara pelaksanaan secara detail dapat kita ketahui dari apa yang kita ajarkan oleh Rasulullah. Lalu selanjutnya ada Rasulullah SAW bertugas menyeru manusia agar mengetahui dan mengamalkan Islam sebagai minhajul hayah atau pedoman kehidupan. Lalu selanjutnya Rasulullah SAW melakukan at-tarbiyah, pembinaan kepada umat, ya ini berupa taujihun atau pengarahan
dan nasihatun atau nasihat, sehingga iman, ilmu, dan amal mereka tumbuh dan berkembang. Lalu yang selanjutnya ada iqamatu diniyah atau menegakkan agama Allah. Yang pertama, Rasulullah SAW melakukan iqamatul khalifah, menegakkan khalifah, yakni kepemimpinan Islam di muka bumi. Lalu yang kedua, dalam rangka iqamatul dinillah, Rasulullah SAW melakukan binaul rizal atau pembina kader yang menjadi kekuatan inti sehingga estafeta dan roda dakwah dapat terus berputar. Rasulullah yang selanjutnya, yang ketiga, Rasulullah SAW menggarisi minhajut dakwah atau metode, cara, dan prosedur dakwah untuk menjadi pedoman generasi penerus yang akan mengarungi dinamika medan perjuangan sehingga Islam akan tegak sampai akhir zaman. Lalu yang selanjutnya ada wajibuna nahwa Rasul atau kewajiban terhadap Rasul. Yang pertama ada tasdiqufu fima akbar, membenarkan apa yang disampaikan olehnya. Salah satu ciri ketakwaan seorang muslim adalah senantiasa membenarkan apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Yang kedua ada ta'atuhu fima amar, menaati apa yang beliau perintahkan. Inilah konsekuensi yang harus dijalani bagi mereka yang mengaku beriman kepada Rasulullah. Ketiga, ijtanabu manaha anhu, menjauhi apa yang dilarang olehnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Quran Al-Hajj ayat 7, diberikan kepada Rasul apa yang diberikan kepada Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Lalu yang keempat, la nabudullaha ilaha bima syara'a, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan atau dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak dibenarkan bagi seorang muslim melaksanakan peribadatan yang tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala melalui Rasulnya. Lalu kewajiban kita kepada Rasul, dengan makna seperti itu, maka kewajiban kita kepada Rasulullah SAW adalah yang pertama, al-imanu bihi, beriman kepadanya. Lalu yang kedua, mahabbatuhu, mencintainya. Yang ketiga, tadimuhu, menggunakannya. Tadimuhu artinya memuliakan dan mendahulukan sabda beliau atas segala ucapan makhluk serta mengagungkan sunnah-sunnahnya. Lalu yang keempat, adifa'u anhu, membelanya. Adifa'u anhu adalah membela risalah beserta sunnah-sunnahnya dari gangguan orang-orang kafir dan jahil atau bodoh, sebagaimana pembelaan Hawariyun terhadap risalah Nabi Isa alaihissalam. Kelima, mahabbatu man ahabhu, mencintai orang-orang yang mencintainya. Orang yang benar-benar mencintai Nabi pastilah orang-orang yang beriman. Lalu yang keenam, ihya sunnati, menghidupkan sunnahnya. Yang kedelapan, ittabu manhajihi, mengikuti manhajnya. Wajib bagi mereka yang mengaku beriman dan mencintai Allah dan Rasulnya untuk ittiba kepada Muhammad SAW. Kesembilan, wirat satu risalatihi, mewarisi risalahnya. Artinya kita harus melanjutkan risalah beliau dalam rangka menebarkan petunjuk dan agama yang benar sehingga diikuti dan dikenal keunggulannya oleh seluruh umat manusia. Lalu ada nataiju ittiba Rasul, hasil dari mengikuti Rasul. Yang pertama, kita akan memperoleh mahabbatullah, kecintaan dari Allah. Yang kedua, memperoleh rahmatullah, rahmat dari Allah. Memperoleh hidayatullah, petunjuk dari Allah. Memperoleh karunia musahabatul akhyari fil jannah, berkumpul bersama orang-orang pilihan di surga. Lalu memperoleh asy-syafa'ah atau syafaat di akhirat kelak. Lalu memperoleh nadaratul wajhi, keceriaan wajah di akhirat kelak. Lalu yang terakhir, memperoleh karunia
karunia mujawaratur Rasul, berdampingan dengan Rasul. Kesimpulannya hasil yang akan diperoleh orang-orang beriman dan berittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah asyadah atau kebahagiaan di dunia dan wa akhirah dan di akhirat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.